Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video pembelajaran ini. Bagaimana kabar kalian, anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 47 Samarinda, khususnya kelas 8? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat, dan optimis dalam menjalani setiap kehidupan. Pada pembelajaran saat ini, kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu materi bab kelima yang berjudul Sumpah Pemuda. Silahkan dipelajari anak-anak, selamat belajar. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita bab 5 yang berjudul Sumpah Pemuda. Pada materi bab 5 ini ada tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda. Yang kedua, memaknai semangat kejuangan pemuda. Yang ketiga, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Inilah tiga pokok pembahasan atau tiga sub pembahasan yang akan kita bahas pada materi bab kelima ini. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran saat ini, ada dua tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, besar harapan setelah kita mempelajari Sumpah Pemuda, maka diharapkan kalian semakin bertambah iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, melalui materi pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah dua tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran saat ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pertama atau pokok pembahasan yang pertama, bagian A, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua sub pembahasan pada materi bagian A ini. Yang pertama, kita akan membahas peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Materi yang kedua, kita akan membahas arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan anak-anak amati gambar berikut. Gambar apa ini kira-kira anak-anak? Ya, Bapak yakin kalian semua sudah tahu, ini adalah gambar atau bukti otentik dari sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Yang mana kita tahu Sumpah Pemuda ini diikrarkan oleh para pemuda yang bersama-sama berkumpul dari Sabang sampai Merauke untuk mengikrarkan sebuah sumpah pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga saat ini tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Masih ingat anak-anak isi dari Sumpah Pemuda? Ya, isi dari Sumpah Pemuda intinya adalah yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah tiga inti daripada Sumpah Pemuda yang Bapak yakin kalian semua sudah pernah mempelajarinya, bahkan sebagian dari kalian sudah hafal bunyi Sumpah Pemuda ini. Ya, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ada banyak organisasi kepemudaan di Indonesia. Masih ingat anak-anak, apa organisasi pertama yang lahir, yang kemudian dikenal dengan awal pergerakan nasional atau awal kebangkitan nasional? Masih ingat anak-anak materi bab 4 kemarin?
Ya, benar. Organisasi pertama yang melatar belakangi atau melahirkan kebangkitan nasional adalah organisasi Budi Utomo. Setelah lahirnya organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, maka setelah itu banyak bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan. Di antaranya Cokro Darmo atau kemudian berubah menjadi Jong Java. Kemudian ada Jong Sumatera Nenbon, lalu ada Jong Ambon, kemudian ada Jong Minahasa, lalu ada Jong Cilebes atau Sulawesi, berikutnya ada Sekar Rukun, lalu ada Jong Betawi, kemudian ada Jong Bataksbon, dan yang terakhir ada Perhimpunan Indonesia. Nah, tetapi untuk Perhimpunan Indonesia ini bukan organisasi yang bersifat kedaerahan atau yang ada di Indonesia. Namun, organisasi Perhimpunan Indonesia ini lokasinya ada di negeri Belanda, yaitu kumpulan daripada pemuda-pemudi yang menjadi mahasiswa di Belanda, yang kuliah di Belanda, kemudian para pemuda-pemudi Indonesia ini yang kuliah di Belanda kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia, yang salah satu ketuanya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa anak-anak? Ya, betul. Dia adalah Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Nah, inilah anak-anak organisasi yang kemudian melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah gambar lokasi Kongres Pemuda kedua yang berada di Jakarta. Jadi, Kongres Pemuda itu terjadi 2 kali. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kemudian, Kongres Pemuda kedua itu terjadi di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang mana, walaupun Kongres Pemuda kedua ini terjadi hanya 2 hari, tetapi memiliki 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Pada Kongres Pemuda 2 ini juga diperdengarkan untuk pertama kalinya sebuah lagu kebangsaan, sebuah lagu yang memotivasi para pemuda, yang mana pada saat itu lagu ini dimainkan dengan sebuah instrumen berupa biola yang dimainkan secara apik oleh penciptanya. Lagu ini adalah lagu yang kita nyanyikan ketika upacara bendera. Lagu apa, anak-anak? Ya, ini adalah lagu Indonesia Raya. Siapa anak-anak pencipta lagu Indonesia Raya? Masih ingat? Ya, betul. Yaitu W.G. Rudolf Supratman, W.R. Supratman. Yang mana W.R. Supratman ini meninggal di usia muda gara-gara dikejar oleh Belanda, gara-gara dia telah menciptakan lagu ini, dan dia meninggal sebelum membuktikan lagu tersebut, yaitu Indonesia Merdeka, karena beliau meninggal 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, untuk menghormati jasa daripada W.R. Supratman, maka Bung Karno pun memerintahkan ketika di dalam sebuah rapat, Bung Karno memerintahkan seluruh peserta rapat wajib berdiri ketika mendengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Dan itu terjadi sampai saat ini. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, tidak boleh ada satu kata pun yang berbunyi, dan tidak boleh ada langkah kaki pun yang berjalan. Bahkan tidak boleh ada yang duduk apalagi berbaring. Semuanya wajib berdiri demi menghormati lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh pahlawan kita, yaitu W.G. Rudolf Supratman. Baik, ini anak-anak panitia Kongres Pemuda kedua
ya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang mana di sini ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito yang pada saat itu berumur 23 tahun. Ya, masih sangat muda anak-anak. Luar biasa seorang pemuda menggagas sebuah kegiatan yang begitu bersejarah karena kepeduliannya terhadap nasib bangsa Indonesia. Nah, silakan dibaca anak-anak panitiaan ini, atau kalian bisa membaca di buku paket kita, atau mencari di buku lainnya, atau media online yang beredar ya di internet. Kita lanjut, rumusan Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh seorang pahlawan bangsa yang bernama Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan ke Panduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut dibacakan oleh Ketua Panitia Sumpah Pemuda, yaitu Sugondo, dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Masih ingat anak-anak apa jasa daripada Muhammad Yamin selain menulis dan menjelaskan Sumpah Pemuda? Ya, dia adalah orang yang pertama kali memberikan sebuah ide tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang kemudian disusul oleh Profesor Supomo, dan yang terakhir kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang melahirkan kata Pancasila. Baik, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air. Jadi, walaupun negara kita berpulau-pulau, tetapi negara kita tetap satu tanah air. Lautan bukanlah sebagai pemisah, tetapi lautan adalah pemersatu kita. Inilah inti daripada wawasan Nusantara. Kemudian, satu bangsa. Walaupun negara kita begitu beragam suku bangsanya, dari Sabang sampai Merauke, di setiap pulau memiliki berbagai suku bangsa. Bahkan di tempat kita sendiri, di Kalimantan Timur, di Samarinda, begitu banyak suku bangsa. Ya, ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Bugis, suku Jawa, dan lain sebagainya. Tetapi kita bertekad, walaupun berbeda-beda suku bangsa, tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kemudian satu bahasa. Walaupun setiap suku bangsa ini memiliki beraneka ragam bahasa, yang apabila kita bertemu satu sama lain, kita tidak bisa mengerti apa yang mereka ucapkan. Tetapi dengan adanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, maka kita bisa saling memahami satu sama lain. Sebab persatuan tidak akan bisa tercapai tanpa adanya komunikasi yang baik. Dan bersyukur kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan luar biasanya, anak-anak, bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa pemersatu bangsa. Padahal jika kita lakukan survei, maka 60% penduduk Indonesia itu adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku mayoritas yang ada di Indonesia. Tetapi suku Jawa Legowo menerima kehadiran bahasa Indonesia. Ini yang patut kita hargai. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran bab 5 tentang Sumpah Pemuda, khususnya bagian A. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian, bermanfaat untuk kehidupan kalian baik saat ini maupun masa depan kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan semangat kalian untuk
mempelajari pelajaran PPKN. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, share, and comment agar channel edukatif ini bisa terus berkembang menjadi channel yang menginspirasi, memotivasi dunia pendidikan di Indonesia. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.